ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasanya sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub di dalam surat yang mulia, surat At-Takwir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah ayat ke-12. InsyaAllah malam hari ini kita akan membahas ayat yang ke-13. Seperti biasanya kita akan mengingat kembali bahwa di separuh dari surat At-Takwir ini Allah menyebutkan berapa peristiwa? 12 peristiwa. Apa cuma 12? Kok sepi? Apa cuma 12? Lebih. Jadi 12 peristiwa itu adalah yang disebutkan di awal surat At-Takwir. Jadi bukan kok hari kiamat itu peristiwanya cuma berapa?
12. Enggak banyak. Jadi ada peristiwa-peristiwa di hari kiamat atau menjelang hari kiamat yang disebutkan di selain surat At-Takwir, di surat-surat yang lain, atau disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu saya sampaikan supaya tidak muncul kesalahpahaman. Oh, peristiwa hari kiamat cuma nopo 12. Enggak, banyak. Cuman kita lagi bahas peristiwa-peristiwa yang disebutkan di awal surat nopo At-Takwir. Ayat ke-12. Apa bunyinya? Wa idzal jahimu su'irat. Apabila neraka dipanaskan kembali. Peristiwa dipanaskannya kembali neraka itu peristiwa nomor berapa? 5. Sedangkan ayat yang akan kita bahas malam hari ini, yaitu ayat yang ke-13, akan membahas peristiwa yang ke-6. Berarti dengan berakhirnya penjelasan tentang peristiwa yang ke-6, berakhir pula pembahasan tentang 12 peristiwa yang terjadi, 6 menjelang hari kiamat, 6 setelah hari kiamat. Apa peristiwa yang ke-6? Wa idzal jannatu uzlifat. Dan apabila surga didekatkan. Apabila apa? Surga didekatkan. Berarti peristiwa yang ke-6 yang terjadi di awal hari kiamat adalah peristiwa didekatkannya surga. Didekatkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Didekatkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di ayat sebelumnya Allah menjelaskan tentang neraka, maka di ayat ini Allah menerangkan tentang surga. Ketika kita mendengar neraka, muncul perasaan takut. Ketika kita mendengar tentang surga, muncul harapan. Muncul apa? Harapan. Begitulah Al-Quran mengajari kita untuk menyeimbangkan antara dua perasaan tersebut. Yang pertama apa? Yang kedua, harapan. Berarti hidup yang normal adalah kehidupan yang seimbang antara dua perasaan itu. Perasaan takut dan perasaan harap. Berarti takut itu bagus atau buruk? Tergantung. Tergantung takut kepada apa, kepada siapa, alasannya apa, dan porsinya bagaimana. Kalau takut kepada neraka bagus atau tidak? Bagus. Karena memang kita punya perasaan takut. Dan kalau takutnya ini kepada sesuatu yang memang layak ditakuti, bagus. Takut kepada apa? Neraka. Nek takut medi. Medi. Medi siapa? Hantu. Hantu siapa Ustaz? Sundel bolong. Apa maning? Pocong. Rasulullah SAW katakan la ghaul. La ghaul. Tidak ada hantu. Percaya?
Percaya? Aku tahu weruh, Ustaz. Tidak ada hantu alias jangan takut napa? Itu cuma mitos. Kalaupun ada itu adalah setan. Yang tujuannya untuk menakut-nakuti manusia. Dan kita nggak boleh takut. Karena kita punya senjata. Kenapa senjatanya? Doa, zikir, berta'awud, minta perlindungan kepada sinten? Kepada Allah. Ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Itu senjata kita. Jadi kita diajarin di dalam hidup kita untuk punya perasaan takut. Takut kepada neraka. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut kepada siksanya. Takut dari su'ul khatimah. Takut dari azab kubur. Emang apa manfaatnya perasaan takut itu? Takut neraka, takut kepada Allah, takut kepada azab kubur. Emang apa manfaatnya? Ketika kita punya perasaan takut seperti itu, hidup kita itu jadi nggak ngawur. Orang sekarpe dewek. Nggak semau sendiri. Karena kita takut perbuatan-perbuatan buruk yang kita kerjakan. Itu akan ada dampak buruk yang akan kita rasakan. Alias akan ada balasan. Kalau orang nggak punya perasaan takut seperti ini, dan dia tidak meyakini adanya neraka, maka dia akan berbuat seenaknya sendiri, semaunya sendiri. Nggak peduli apakah perbuatan dia itu menyengsarakan orang se-Indonesia, atau tidak menyengsarakan, nggak peduli. Yang penting wareg. Gak peduli apakah nipu wong se SPBU. Oh, se SPBU. SPBU se-Indonesia. Gak peduli dia. Yang penting oleh duit akeh. Ya. Itu orang kalau nggak punya rasa takut itu seperti itu. Tapi rasa takut saja cukup? Tidak. Kenapa coba? Kenapa rasa takut saja nggak cukup? Karena kalau cuma takut nanti putus asa. Makanya setelah Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang neraka, wa idzal jahimu su'irat, muncul tuh perasaan takut. Supaya takutnya ini tidak berlebihan, yang akan mengakibatkan jadi putus asa, maka Allah Azza wa Jalla bercerita tentang surga. Supaya perasaan takut itu diimbangi dengan harapan, dengan motivasi, dengan keinginan untuk masuk ke dalam surga. Ya. Sehingga orang-orang yang banyak dosa tidak terjerumus kepada perasaan apa wau? Putus asa. Bahaya atau tidak putus asa? Bahaya. Kalau orang sudah putus asa, wah sisan bae lah. Na'udzubillahi min dzalik. Kayaknya enggak mungkin lah, wong dosa saya sudah sekian banyak kok. Bayangkan 20 tahun orang sholat. Paling umurnya kur gari 3 tahun maning. Masa yang 3 tahun ini bisa menghapus yang 60 tahun? Lah sisan baik nganti 23 kalau ora sholat. Ya. Itu berarti orang yang takutnya terlalu nopo? Dominan, terlalu berlebihan, dan itu nggak boleh.
Allah Azza wa Jalla Ghafur. Allah itu maha pengampun. Allah itu rahim. Allah itu maha penyayang. Subhanallah, ada sebagian orang, kata Nabi SAW, "Laisa bainahu wa bainaha illa dhira'un." Orang yang semasa hidupnya isinya maksiat, sampai jarak antara dia dengan kematian cuma 1 jengkal. Wis meh apa? Mati. Faya'malu bi'amali ahlil jannah. Kok bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla setelah mengisi hidupnya dengan apa? Maksiat. Allah kasih hidayah, terus apa? Tobat. Dan setelah tobat beramal itu, pas itu mati. Apa ganjaran dari Allah? Fayadkhuluha. Orang ini masuk surga. Subhanallah. Padahal seumur-umur isinya dosa dan maksiat. Di detik-detik akhir menjelang wafatnya tobat. Kemudian dia dimasukkan sama Allah ke surga. Coba kalau kita dengar hadis seperti ini, apa enggak muncul harapan? Muncul. Sekelam apapun masa lalu kita, sebanyak apapun dosa kita, kalau kita mau bertobat, Allah berkenan untuk mengampuni dosa-dosa tersebut. Makanya pesan dari Allah Azza wa Jalla apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah kepada para hambaku yang telah berlebihan di dalam berbuat dosa, dosanya begitu numpuk. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jadilah orang yang selalu punya nopo? Ya wis nyontok kayak wong mau gue bae. Apa? Maksiat terus. Engko nek arep mati tobat. Para bapak? Papa. Kenapa papa? Karena nggak tahu kapan mati nih. Sudah bikin agenda 60 tahun maksiat. Ya. Nanti tahun terakhir tobat. Jebule umure 59. Makanya harapan tok nggak cukup. Sekedar optimis nggak cukup. Ya. Karena kalau orang terlalu dominan harapannya, nanti jadinya gampangaken. Jadi kalau orang terlalu dominan, takutnya nanti putus asa. Kalau orang terlalu dominan harapannya, nanti gampangaken. Gampangaken siapa? Ya kayak mau gue. Oh, Allah kan Ghafur. Allah kan Maha Pengampun. Allah kan Rahim. Maha Penyayang. Sebanyak apapun dosa yang kita kerjakan akan diampuni. Ya wis dosa baik, dosa. Nanti tobat. Itu karena terlalu dominan apanya? Harapan. Makanya Al-Quran itu, kalau kita perhatikan, selalu habis ngomongin surga, terus ngomongin apa? Neraka. Habis ngomongin neraka, terus ngomongin surga. Selalu kayak gitu. Supaya apa? Imbang. Nah, oke. Wa idzal jannatu uzlifat. Apabila surga didekatkan. Didekatkan kepada siapa tadi? Kepada orang-orang yang beriman. Jadi manusia itu kan nanti di padang mahsyar akan mengalami proses apa? Hisab. Ya. Masing-masing dari kita akan dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang pernah dia lakukan di dunia. Yang baik-baik akan dijanjikan kebaikan sama Allah, yang buruk-buruk akan dijanjikan atau akan
ancam dengan neraka. Setelah proses hisab tersebut, kan akhirnya terbagi tuh. Ada orang-orang yang baik-baik, ada orang yang buruk-buruk. Buat orang-orang yang baik-baik ini, oleh Allah Azza wa Jalla dikasih prolog. Apa prolog? Pembukaan yang membahagiakan dia. Yang membuat dia menjadi senang. Yang membuat dia semakin pengin untuk menikmati kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan. Apa prolog itu? Surganya diapakan? Didekatkan. Subhanallah. Surganya diapakan? Didekatkan. Kok bukan orang yang beriman yang mendekati surga, tapi surganya yang didekatkan. Ini kata para ulama menunjukkan bagaimana Allah Azza wa Jalla ingin memuliakan orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghargai, ingin menghormati, ingin memuliakan orang-orang yang beriman. Sebagai apa? Sebagai ganjaran bagi mereka yang ketika di dunianya memuliakan ajaran Allah, memuliakan Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Percaya dengan adanya surga. Berarti sing ora percaya? Ya ngono. Nauzubillahi min dzalik. Sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan orang-orang yang beriman itu, maka sebelum mereka masuk ke surga, surganya didekatkan dulu. Disuruh melihat itu loh surganya. Dan surganya pintu-pintunya sudah nopo? Sudah dibuka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Shad ayat 50. Surat apa? Shad ayat 50. Jannati adnin, surga Aden, mufattahatun lahumul abwab. Mufattahatan lahumul abwab. Surga-surga Aden itu sudah dibukakan pintu-pintunya untuk orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu sebelum masuk sudah nopo? Ih, kayak isinya apa ya? Kira-kira seperti itu. Dan itu semakin membuat nopo? Bahagia, seneng, pengen banget masuk ke situ. Ada nggak orang yang menyesal saat itu? Ada nggak? Siapa? Orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang tidak beriman. Mereka melihat kaum mukminin berseri-seri, tersenyum bahagia. Karena sebentar lagi akan masuk ke surga. Dan surganya sudah didekatkan. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman, mereka akan menyesal semenyesal-nyesalnya. Bahkan disebutkan di dalam beberapa ayat bahwa orang-orang yang tidak beriman itu saat mereka mengekspresikan penyesalannya bukan hanya menggigit satu jari, tapi ya'uduna aydiyahum, mereka itu menggigit semua jarinya. Jadi tangannya kabehan apa? Masuk digigit. Jadi bukan cuma, kalau orang menyesal kan di dunia kan paling istilahnya kan gigit apa? Jari. Enggak. Kabehan mlebu. Saking apa nek? Saking nyesel. Aku biyen ora salat. Aku biyen ora puasa. Aku biyen ora sabar. Yang ada adalah penyesalan dan penyesalan. Dan penyesalan itu tidak ada manfaatnya.
Kenapa nggak ada manfaatnya? Karena nggak bisa untuk memperbaiki lagi. Yang dulunya nggak sholat, nyesel. Kenapa nggak sholat? Boleh sholat. Boleh saat itu untuk sholat. Wis bubar. Bubar apa, Nek? Waktunya wis bubar. Sudah lewat waktunya. Dulu ketika di dunia. Sekarang sudah nggak bisa. Yang nggak pernah megang Al-Quran. Nyesel lihat orang-orang yang beriman yang pegang Al-Quran terus ketika di dunianya terus bisa melihat surga. Orang yang tidak beriman nggak pernah megang Quran. Ceklane Quran, HP terus. Saat itulah penyesalan akan dia rasakan. Menyesal semenyesal-nyesalnya. Dan penyesalan saat itu tidak ada gunanya. Satu-satunya penyesalan yang ada gunanya kapan? Sekarang. Sekarang. Mulane barki aja dolanan HP terus. Ganti, napa? Quran. Ya. Yang sholatnya masih bolong-bolong. Menyesal, sesalilah perilaku tidak baik itu di hari-hari yang lampau, di hari-hari kemarin, sekarang perbaiki. Itu penyesalan yang bermanfaat. Oke. Berarti prolognya surga diapain? Didekatkan. Berarti Allah Azza wa Jalla memudahkan orang yang beriman untuk masuk. Buktinya apa? Surganya didekatkan. Ya. Dan itu disebutkan di dalam banyak ayat selain ayat yang tadi saya sampaikan. Surat At-Takwir ayat berapa? 13. Misal di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 90. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin." Dan surga didekatkan untuk orang-orang yang bertakwa. Sama. Ya, surga didekatkan. Surat nomor Asy-Syu'ara ayat 90. Mirip dengan itu Allah sampaikan dalam surat Qaf ayat 31. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa tidak jauh dari mereka. Ya, berarti memang bisa dekat banget ngeliat gitu ya. Oke. Ketika surga itu didekatkan artinya Allah memudahkan orang yang beriman untuk masuk surga. Kemudahan yang Allah berikan untuk orang yang beriman buat masuk surga diberikan oleh Allah di dunia atau di akhirat? Di dunia atau di akhirat? Dua-duanya. Kalau ayat tadi di mana? Wa idzal jannatu uzlifat. Di mana? Di akhirat. Di dunia dimudahkan enggak? Dimudahkan. Dalilnya? Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Fasanu yassiruhu. Kami akan mudahkan untuknya. Kata Imam Al-Qastalani itu di dunia. Jadi Allah memudahkan orang yang beriman untuk masuk surga. Di dunia apa di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Dimudahkan di dunianya apa? Ya jenengan sekarang ini loh. Dimudahkan untuk berangkat apa? Pengajian. Berarti harus bersyukur atau tidak? Harus bersyukur. Jadi kapok apa ora?
Ya enggak lu ngaji kok kapok. Nyolong pelem lah kapok. Ngaji kapok. Jadi kita itu dimudahkan untuk tahu, dimudahkan untuk mau, dan dimudahkan untuk mampu. Kalian ini jajal. Tahu, mau, mampu. Tahu. Tahu itu apa? Yo tahu. Tahu ilmu nih. Dimudahkan sama Allah jadi tahu ada pengajian tafsir. Jadi ngerti, tahu. Siapa yang memudahkan? Oh. Ada loh orang yang rumahnya perak masjid tapi orang ngerti. Tidak tahu. Padahal rumahnya di samping masjid. Maka jenengan rumahnya jauh kok tahu ada pengajian. Itu adalah karunia, kemudahan dari sinten? Dari Allah. Cukup tahu? Tidak cukup. Kita butuh apa? Mau. Karena belum tentu orang yang tahu mau. Mungkin ada orang-orang yang tahu, oh iya kayak anak pengajian. Krungu kang alun-alun. Lah, lebih enak udut, njaba. Karo topokan. Tahu, tapi nopo? Tidak mau. Jenengan oleh Allah dimudahkan satu untuk tahu, setelah itu untuk mau. Cukup? Belum. Kenapa? Karena belum tentu orang yang tahu dan mau, dia mampu. Belum tentu. Buktinya. Buktinya. Banyak orang yang pengen banget berangkat, tapi tidak mampu. Karena sakit. Karena hujan. Karena musim hujan sama dina hujan ini orang mangkat ngaji terus. Terus apa lagi? Males sih nggak mau. Ya. Karena ada halangan. Motornya bocor. Ya. Keluarganya ada yang sakit. Maka ketika kita dimudahkan sama Allah Azza wa Jalla, tahu, terus mau, terus mampu. Itu tandanya bahwa kita ini sedang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk masuk apa? Surga. Kalau sudah dimudahkan sama Allah, disyukuri. Cara syukuri? Istiqomah. Jangan sampai kita itu ngaji hari ini, preine sebulan. Ada sebagian orang seperti itu. Ya. Masya Allah keton. Masya Allah rutin sebulan. Baru gue pray setahun. La haula wala quwata illa billah. Jangan. Kita sudah dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengetahui kebenaran. Untuk mau mengikuti kebenaran. Kemudian mampu untuk melakukan kebenaran itu. Ini semua karunia yang harus disyukuri. Cara syukurnya adalah istiqamah di atas hidayah ini. Oke. Wa idzal jannatu uzdifat. Apabila surga didekatkan. Berarti surganya sudah ada atau belum? Sudah. Sudah. Kalau surganya belum ada, bagaimana mau didekatkan? Mendekatkan sesuatu yang tidak ada. Berarti surga itu sekarang sudah ada. Sekarang sudah ada. Dalilnya tadi. Wa idzal jannatu uzlifat. Dalil yang lainnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 133,
Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Bersegeralah untuk menjemput ampunan Allah. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Dan bersegeralah untuk mengejar surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Berarti sudah ada atau belum? Sudah ada. Buktinya bisa diukur luasnya. Sesuatu yang belum ada bagaimana? Ukur luasnya. Coba diukur bangunan ini. Ini bangunannya urung anak. Loh, kepriwis sih. Ketika sudah ada ukuran luasnya, itu artinya surganya sudah ada. Apalagi kata Allah Azza wa Jalla selanjutnya, uiddat lil muttaqin. Surga itu sudah disediakan untuk orang yang bertakwa. Berarti surganya sudah apa? Tersedia. Mas ana wong mong perumahan ki omahe wis ana, sudah tersedia. Ngono lho iki sukete dudur temen ora ana. Sudah tersedia nang endi nang kertas. Kalau sudah tersedia berarti sudah ada. Dalil dari Al-Quran. Dalil dari hadis Nabi SAW. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW pernah bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi Allah, "Lau ra'aitum ma ra'aitu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Para sahabat penasaran. Memangnya engkau melihat apa, wahai Rasul? Apa kata beliau? Ra'aitul jannata wan nar. Aku sudah melihat surga dan neraka. Berarti surganya sudah ada, nerakanya sudah ada. Makanya Nabi bisa lihat. Quran, hadis, ijma' para ulama. Semua ulama sudah sepakat. Antara lain dinukil oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Al-jannatu haqqun, wan naru haqqun. Surga benar-benar ada, neraka benar-benar ada. Wa annahuma makhluqatani. Sekarang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza ijma'un min jami'i ahli Islam. Ini adalah kesepakatan seluruh kaum muslimin. Berarti surga sudah apa? Sudah ada. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Ini pengajian terakhir sebelum bulan Ramadan. Dan kita akan ketemu lagi Dzulqa'dah. Nah, berarti ini jauh banget Ustaz. Ada bonus. Ya, ada bonus. 5 hari awal bulan Ramadan. 1, 2, 3, 4, 5 Ramadan. Setiap hari saya akan membahas tafsir Al-Quran di Masjid Agung ini. Cuman waktunya geser. Menjelang buka puasa. Menjelang buka puasa. Kira-kira jam 5:15. Jam berapa? 5:15. Sampai jam 6. Nanti jam 6 siap-siap nopo? Buka bareng di Masjid Agung ini. Kapan? 1 sampai 5 Ramadan. Itu jadwal kami untuk ngisi pengajian menjelang buka puasa di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.